Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali pada ibadah doa pada malam hari ini. Seharusnya kita IG live, tapi karena ada satu dan lain hal maka kita ubah dalam bentuk live recording. Apapun bentuknya, mari kita tetap serius mengikuti persekutuan doa kita, khususnya doa jemaat ya. Nah, malam hari ini kita akan berdoa, tapi doanya doa pastoral. Baik, saya percaya kita sudah ada di tempat kita masing-masing, sudah ada di waktu yang cukup yang kita sudah sediakan. Dan tentu kita sudah mengajak keluarga kita juga untuk hadir, dan mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing atau mungkin masih ada yang di jalan. Biarkanlah kami boleh berelasi dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Mohon Tuhan urapi kami masing-masing, sehingga di dalam waktu doa bersama ini kami benar-benar boleh mengikuti dengan baik. Tuhan, siapkan hati kami, kami benar-benar berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap doa, kata-kata, bahkan firman Tuhan dan pujian yang akan kami naikkan. Karena itu Tuhan, pimpinlah persekutuan doa ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mengawali ibadah doa kita dengan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 208. 208, Injil yang beri hidup. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Injillah yang memberi hidup bagi roh dan jiwa kita. Kita naikkan pujian ini. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, hendaklah nyata Injil yang beri hidup, Injil yang terindah, wajib ku nyatalah, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Dua, berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup, yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup, Injil yang terindah, wajib ku nyatalah, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Musik saja. Merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup, ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri hidup, juru selamat Yesus, sucikanlah jiwa, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Yesus pernah berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja,
tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita bacakan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil lanjutan dari Matius pasal yang ke-14 ayat 8, 9. Ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, sebelum dua ayat yang saya baca ini, Yesus sedang berdebat atau Yesus sedang diserang oleh ahli Taurat. Ahli Taurat menuduh murid Yesus berbuat salah karena mereka makan tidak sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Mereka makan tanpa membasuh tangan. Nah, hanya gara-gara tidak membasuh tangan, ya, orang Farisi atau orang ahli Taurat ini mengatakan muridmu melanggar adat istiadat kita. Lalu Yesus berargumen dengan mereka. Yesus bilang bahwa kamu pun juga demikian. Bahkan oleh tradisimu kamu meniadakan firman Tuhan. Wow. Jadi yang sana mengungkapkan tesis mereka, lalu Yesus juga mengangkat satu yang disebut antitesis daripada tesis mereka. Jadi ini menjadi sesuatu perang kata-kata, juga perang kebenaran, saudara-saudara. Akhirnya Yesus benar-benar menekan ahli Taurat yang tidak memahami hal ini. Kenapa? Karena mereka lebih kepada penilaian berdasarkan tradisi, bukan lagi pada firman Tuhan. Nah, lalu muncullah dua ayat ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara, Yesus sebenarnya melihat hati setiap orang yang datang mendekat kepada dia. Ya, ketika Yesus melayani pada masa itu, tidak hanya pengikut Yesus yang sungguh-sungguh pengikut yang murni, yang sejati saja yang Yesus nilai. Enggak. Dia berjumpa dengan tokoh-tokoh agama. Dia berjumpa dengan ahli-ahli Taurat. Dia berjumpa dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pemimpin-pemimpin agama. Dan ada satu fokus daripada penilaian Yesus, yaitu dia selalu melihat hati mereka. Ya, sehingga dia bisa berkata dengan sangat lantang bahwa bangsa ini datang kepadaku tapi dengan mulut bibirnya saja, tapi hatinya menjauh. Saudara, di hadapan Tuhan gak ada satupun yang kita bisa sembunyikan. Di hadapan Tuhan, sedalam apapun engkau menutupi sesuatu aib misalnya, Tuhan pasti bisa melihat. Bahkan segala kelemahan, keterbatasan kita yang menghalangi kita untuk berelasi dengan Tuhan, Tuhan tahu. Karena itu malam hari ini ada satu pelajaran penting untuk kita. Ayo, mari kita memurnikan motivasi kita. Masa-masa pandemi yang lalu bahkan masih berlangsung sampai hari ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan suatu situasi yang buruk. Tidak selalu situasi yang buruk mendatangkan hal yang buruk. Ternyata sering kali kalau kita belajar dalam Alkitab Perjanjian Lama, sering kali Tuhan menggunakan sesuatu yang buruk justru memurnikan umat pilihannya. Nah, apakah hidup kita makin dimurnikan di masa-masa pandemi ini? Apakah roh kita, jiwa kita makin dimurnikan di masa-masa susah ini? Atau apakah motivasi kita di dalam beribadah, di dalam menyembah Tuhan, di dalam berdoa, di dalam melayani, di dalam bergereja, apakah motivasi kita makin dimurnikan oleh situasi yang sulit pada masa hari? Saya baru pulang dari Belitung dengan Diaken Andi. Saya menemukan dua orang ya, yang meninggal. Nah, yang pertama dia kisahnya cukup menarik ya. Dia sebenarnya sudah lama jadi anggota gereja. Usianya 48, meninggal karena stroke.
Dia udah lama jadi anggota gereja, tapi tidak pernah ke gereja. Coba, aneh, pendetanya ngomong sama saya. Mulai bulan September, awal September sampai akhirnya dia meninggal ini. Sejak September 1 bulan terakhir, dia rajin ke gereja. Jadi pendetanya juga terheran-heran, kok tumben ya tiap minggu datang sama istrinya lagi, sama anak-anaknya. Puluhan tahun nih orang gak pernah mau injak gereja, tapi ngaku anggota gereja. Ternyata ya dia, istrinya pun menyatakan kesaksian yang luar biasa. Memang 1 bulan terakhir ini dia memiliki satu kesadaran akan Tuhan. Dia mungkin pernah kena sakit, dan sakit itu membuat dia diingatkan akan Tuhan, akan hubungannya dengan Tuhan. Karena sakit itulah akhirnya dia rajin ke gereja. Jadi jangan dulu buruk terhadap hal yang buruk. Sebab hal yang buruk kadang-kadang dipakai Tuhan memurnikan kita. Jangan sampai kita damai-damai saja, tenang-tenang saja, sukses-sukses saja gitu ya. Tapi hati kita jauh, kita cuma dengan mulut bibir saja. Tapi alangkah indahnya, walaupun hidup kita penuh tantangan, kesulitan, datang masalah ini, ada masalah yang lain. Tapi di masa-masa sulit itu, motivasi kita makin baik. Kiranya masa pandemi ya dipakai Tuhan untuk memurnikan iman, memurnikan segala motivasi kita. Baik, mari kita naikkan satu pujian lagi sebelum kita masuk dalam doa pastoral. Pujian yang kedua ini dari 102, dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 102. Biarlah kehendakmu jadi ya Tuhan. Ini dikarang oleh seorang yang bernama Adelaide ya. Dan ini suatu pujian yang sangat terkenal sekali. Ini bicara tentang kita adalah seperti panjunan ya yang dibentuk oleh tangan Tuhan. Lalu kita sebagai panjunan mestinya rela dan seolah-olah setiap saat bilang, bentuklah aku ya Tuhan. Pujian ini sangat menarik. Kita naikkan 2 bait pertama, setelah itu musik, lalu kita lanjut 2 bait terakhir, dan akhirnya kita akan berdoa bersama-sama. Kehendak Tuhan menjadilah ku tanah liat, kau panjunan. Bentuklah saja sesukamu, aku menunggu dan berserah. 2. Kehendak Tuhan menjadilah, cobalah Tuhan, selidiklah, sucikan daku seperti salju, di depan arsmu ku bersembah. Musik saja. Bait yang ketiga. Kehendak Tuhan menjadilah, hamba lemah, oh tolong Tuhan. Segala kuasa milik Tuhan,
Tuhanku. Terakhir. Kehendak Tuhan menjadilah, peganglah aku dan pimpinlah, berilah aku rohmu, terus nampaklah yang Yesus hidup di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari-hari ini kami boleh melewati dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ada banyak tantangan, kesulitan, masalah kami belum selesai Tuhan. Dampak-dampak besar daripada COVID-19 belum berlalu, belum sepenuhnya kami bebas ya Tuhan. Karena itu hari-hari ini hidup kami masih terasa berat, hidup kami masih terasa susah, tapi kami tidak mau gagal sampai di situ Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan sebagai penjunan justru bekerja di masa-masa susah seperti hari ini. Tuhan berkati kami semua jemaat kami, semua pelayanan kami, gereja kami, dan juga semua orang-orang yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Tuhan berkati. Kami mau mendoakan satu persatu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Pak Edi Warman dan Ibu Ana Leli. Berkati kedua orang tua kami ini, pimpin sertai mereka. Beri kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang dari Allah. Dan berkati mereka dan kegiatan kesibukan mereka berdua setiap hari. Tuhan tuntun dan Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Pak Andi Ujang dan Ibu Pebi dengan anak mereka Victoria, dan juga ada Mama Ahon selalu menyertai. Berkati keluarga besar ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa limpah kepada mereka. Segala kesibukan mereka Tuhan berikan kekuatan agar setiap hal yang mereka kerjakan dibuat berhasil dan mendatangkan berkat Tuhan. Beri kesehatan bagi mereka, beri pertumbuhan bagi bagi Victoria, dan juga kesehatan khusus bagi Mama Ahun. Dan berkati dia dengan kesabaran dan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk Dr. David Tong dan Ibu Ika dan anak mereka Angelik. Berkati keluarga ini Tuhan. Dalam kuasa dan otoritas-Mu, lindungi Dr. David setiap hari yang merawat orang-orang sakit di rumah sakit. Berkati pekerjaannya, Ibu Ika dan juga anak mereka beri pertumbuhan yang baik dan sehat. Kami juga berdoa untuk Pak Salim, Bu Yenti, Grace dan Georgi. Dalam nama Yesus, berkati keluarga ini dan tolong mereka dalam setiap pekerjaan, bahkan pemulihan pekerjaan mereka pasca dampak daripada COVID ini. Berkati anak-anak anak mereka bisa tumbuh dengan baik dan tumbuh dengan sehat. Berkati pendidikan mereka, masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Hendro, Ibu Lingga, Kristi, Timo, ada Oma Eli bersama mereka dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga ini, berkati pekerjaan mereka yang mulai sibuk kembali. Berkati anak-anak mereka bisa tumbuh dengan sehat, belajar mereka di masa-masa ini. Tuhan tolong, khususnya Oma Eli, Tuhan berikan kesehatan, berikan kesabaran, berikan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah anak keluarga Hendro alam kuasa dan otoritas Tuhan setiap hari. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Andreas dan Ibu Lini, dan Charles, Edo dan Yoel, ketiga anak mereka. Dalam nama Yesus berkati keluarga ini. Berkati pekerjaan Pak Andreas setiap hari, dan ibu yang di rumah Tuhan berkati, dan ketiga anak mereka yang sedang belajar dengan giat-giatnya. Dan berkati masa depan mereka, tumbuhkan menjadi orang dewasa yang baik, dan berkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hendy dan juga Ibu Meing, ada Ping Ping, ada Stefano, ada Oma Aini. Tuhan dalam nama Yesus berkati keluarga ini, dan Tuhan tolong mereka melewati hari-hari ini. Tetap Tuhan pelihara dan jaga mereka pasca sakit beberapa bulan yang lalu. Oma Aini Tuhan pelihara, bidamai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Rudi dan Ibu Desi.
Berkati keluarga ini dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong mereka, masa depan keluarga mereka, pergumulan-pergumulan, pekerjaan, dan juga target-target hidup mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Pak Samuel, Ibu Eva, ada Marvel Giovanno, anak mereka, dalam nama Yesus. Berkati keluarga ini, pekerjaan Pak Samuel yang sudah online, Tuhan tolong supaya tetap bisa berkembang dengan baik. Itu juga dengan anak mereka, tumbuhkan dengan baik. Bu Ipa yang selalu menemani, merawat, dan Tuhan tolong berikan kesabaran daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Doni, Ibu Lia, ada Z dan Raymond. Tuhan, dalam nama Yesus, Kau jamah keluarga ini agar mereka tetap di dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Dan jaga pelihara mereka, apapun tantangan kesulitan yang sedang mereka hadapi, di sana Tuhan hadir. Berkati masa depan mereka, anak-anak mereka, dan pertumbuhan dan pendidikan yang baik. Kami juga berdoa untuk Pak Eko, Ibu Ria, dan Michael dan Audrey dalam nama Yesus. Tolong supaya Pak Eko dan Ibu Ria dan keluarga ini dalam otoritas kuasa Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong. Sebagai pegawai negeri, Tuhan berkati. Dan Pak Eko yang bersama anak-anak dan juga rencana cari pekerjaan baru, Tuhan tolong agar menemukan pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa untuk Pak Jan dan Ibu Jan, keluarga besar mereka semua yang saat ini mereka ada di Kalimantan Utara. Tuhan tolong pelihara kedua orang tua kami dengan kasih dan perlindungan-Mu, apapun kesibukan mereka. Jika suatu saat mereka bisa kembali ke Jakarta bertemu dengan kami. Saya juga berdoa untuk Pak Endi dan ibu, anak cucu mereka, dan yang lain-lain dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka dalam kasih-Mu, kuasa-Mu, perlindungan-Mu. Tuhan sendiri yang menyertai apapun pergumulan, tantangan, kesulitan hidup mereka. Kami ingat Ibu Mika dan anak-anaknya. Tolong mereka dengan kuasa-Mu dan menemukan pekerjaan, masa depan anak-anak dengan baik, lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili dan Pak Han, anak-anak cucu mereka dimanapun berada, dalam nama Yesus. Berkati Pak Han yang sakit jantung, Tuhan tolong dan berikan kesehatan yang baik. Ibu Lili juga begitu, agar mereka dalam kuasa perlindungan Tuhan setiap hari, dan berkati mereka dengan kesehatan yang dari Tuhan. Saya juga berdoa untuk Oma Maria, cucu-cucunya, ada Kimberly, Salomo, ada Lucy, dan yang lain-lain, ada Ibu Lisa dan anak-anak Pak Dani dan sebagainya. Keluarga besar ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pelihara mereka, berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka sedang hadapi. Mungkin ada masalah, dalam nama Yesus beri solusi, beri jalan keluar bagi keluarga ini. Kami juga berdoa untuk Oma Kuisim dan cucu-cucunya, anak menantunya, dan saudara-saudaranya semua dalam nama Yesus. Oma Kuisim dalam kuasa-Mu, otoritas-Mu, pelihara dia, hiburkan dia, berikan kesehatan, dan dalam kesendiriannya Tuhan hadir memberikan dia penghiburan. Saya juga berdoa untuk Jimmy dan Ani dan anak mereka yang baru tumbuh dalam nama Yesus. Tumbuhkan anak ini dengan sehat. Tuhan berkati kedua orang tua untuk belajar mengasihi, agar mereka pun bukan membesarkan dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak mereka. Kami juga berdoa untuk Fitri dan anaknya dalam nama Yesus. Berkati Fitri dengan segala pekerjaannya, dan juga anaknya yang juga membantu pekerjaan ibunya. Berkati mereka berdua, Wilson dan Olivia, dan anak mereka yang baru lahir beberapa waktu yang lalu. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai keluarga ini. Tumbuhkan dengan sehat anak-anaknya. Dan juga kami menyerahkan Olive yang juga ada kondisi masalah dengan kehidupan kesehatannya. Tuhan menjamah, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk Edi Halim dan keluarga, Ibu Sese, Queen, Dominic, dan Ibu Yeni. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga ini. Apapun kesibukan mereka yang mereka hadapi, ada Tuhan di sana menyertai mereka. Begitu juga dengan Ibu Tina dan suaminya dan dua anaknya. Berkati mereka dengan kuasa dan pertolongan-Mu, sehingga mereka tetap bisa beriman kepada Tuhan, dan anak-anak juga tetap bisa sekolah minggu dengan setia. Suami yang belum mengenal Tuhan, Tuhan boleh menyelamatkannya. Kami juga berdoa untuk Laura, untuk Asin, untuk orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Dalam nama Yesus, berkati dan lindungi dan pelihara mereka. Pekerjaan yang mereka rintis, Tuhan tolong
supaya dapat berhasil dengan baik. Kami juga berdoa untuk Oma Martading, Ibu Santi, Caca dan Niko. Tuhan berkati keluarga ini. Dan Oma yang matanya mulai terganggu karena glaukoma, Tuhan sembuhkan, atau Tuhan beri kesabaran, ketenangan dan sukacita bagi Oma ini, dan cucu-cucunya boleh bertumbuh berkembang dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami. Ada Tony, William, Abraham, Berliana, ada Seren, Alpin, Franz, ya, Wanda, Yohana, Bergo, Valencia, Arion, Aurel, Putri, Ferdi, Stephen, dan yang lain-lain. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak muda kami. Mereka yang sudah selesai kuliah, kami bersyukur. Mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan agar mereka menemukan pekerjaan, hingga masa depan mereka ada dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk TPI kami di Kaltara, dan Pendeta Rom Ungau dan keluarganya, Pendeta Sem Iing dan anak cucunya, dan badan pengurus, aktivis, sekolah minggu, pemuda, dan juga semua jemaat yang mereka sekarang sudah ibadah offline. Dalam nama Yesus, berkati TPI kami ini agar tetap bertahan dan juga bisa bertumbuh berkembang sekalipun masa ini sedang sulit, dan Tuhan memimpin mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa raya Natal kami tanggal 25 Desember nanti. Tuhan tolong supaya Natal jemaat bisa berlangsung dengan baik. Begitu juga semua komisi, ada sekolah minggu, remaja dan pemuda, ada kaum wanita. Tuhan tolong semua acara dan Natal mereka. Kami juga berdoa khusus bagi keempat anak kami yang sedang katekisasi. Mereka akan dibaptis pada tanggal atau 2 minggu yang akan datang. Tuhan tolong, Tuhan siapkan hati mereka dengan sungguh-sungguh sehingga tidak terhalang. Bahkan lewat baptisan ini mereka boleh memproklamirkan iman mereka kepada dunia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami taruh doa dan pergumulan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. 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 Baik Bapak Ibu, ibadah doa kita sudah selesai, dan tentu saya berharap kita terus berdoa. Banyak berdoa, tidak ada ruginya. Makin kita dekat Tuhan, makin kita memahami rencana kehendak Tuhan bagi kita. Terima kasih atas partisipasinya. Shalom buat kita semua, dan sampai bertemu hari Kamis berikutnya. Tuhan berkati.